Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Al-Makfiro dengan NIM 230111211200030. Pengujian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran suatu data. Sedangkan hipotesis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang dianggap benar untuk suatu alasan atau pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Adapun pengujian hipotesis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran populasi berdasarkan informasi yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ghazali 2017 yang menyatakan bahwa hipotesis dilakukan untuk memperoleh jawaban mengenai kebenaran dari suatu data. Uji hipotesis dilakukan berdasarkan analisis dan observasi suatu data. Dalam statistik, suatu hasil dapat dituturkan signifikan secara statistik bila peristiwa tersebut nyaris tidak mungkin diakibatkan oleh faktor kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis terbagi menjadi dua macam, uji Z dan uji T. Uji Z dilakukan melalui dua cara, yaitu uji Z dua pihak dan uji Z satu pihak. Uji T pun demikian, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu uji T dependen dan uji T independen. Masing-masing pengujian memiliki syarat-syarat dan rumus yang berbeda, maka diperlukan adanya ketelitian dalam mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Usta Alfiana. Saya akan menjelaskan materi tentang uji Z. Uji Z sendiri memiliki pengertian, yaitu uji Z salah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Menurut Abel dan Sari tahun 2017, uji Z adalah data berdistribusi normal dan homogen sehingga terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas kelas sampel. Syarat untuk melakukan pengujian hipotesis uji Z yaitu yang pertama ada data distribusi normal, kemudian varians dapat diketahui, kemudian sampel N lebih dari 30, kemudian yang terakhir adalah data yang digunakan membandingkan dua buah sampel. Uji Z dibagi menjadi dua, yaitu uji Z satu pihak dan uji Z dua pihak. Perkenalkan, nama saya Aisyah Manila Andardia. Di sini saya akan membahas mengenai uji Z dua pihak. Uji Z dua pihak cirinya adalah pasangan hipotesisnya sama dengan serta tidak sama dengan. Jadi, H0-nya berisi pernyataan tentang hubungan sama dengan, sedangkan H alternatif berisi pernyataan tentang hubungan tidak sama dengan. Contoh, sebuah pabrik pembuat bola lampu pijar merek A menyatakan bahwa produknya tahan dipakai selama 600 jam dengan standar deviasi 40 jam. Untuk mengujinya diambil sampel sebanyak 30 bola lampu. Ternyata diperoleh bahwa rata-rata ketahanan bola lampu pijar tersebut adalah 512 jam. Pertanyaannya, apakah kualitas bola lampu tersebut sebaik yang dinyatakan pabriknya atau sebaliknya? Hipotesis: rata ketahanan bola lampu pijar tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Rata ketahanan bola lampu pijar tersebut tidak sama dengan yang dinyatakan oleh pabriknya. Analisisnya dengan memasukkan rumus sehingga menghasilkan negatif 12,05. Z tabel sama dengan Z alfa per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,960. Kesimpulan, karena harga Z hit 12,05 lebih dari sama dengan harga Z tabel sama dengan 1,96, maka tolak HO alias terima HA. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Nanda Sinaga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Z satu pihak. Jadi uji Z ini adalah satu uji statistika yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sujana tahun 2012 yang menyatakan bahwa salah satu uji statistik adalah uji Z. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Z satu pihak. Jadi hipotesis untuk uji satu arah ini yaitu H0 merupakan rata-rata yang akan diuji sama dengan rata-rata yang telah ditentukan nilainya terlebih dahulu. Kemudian H1 merupakan rata-rata yang akan diuji lebih kecil daripada rata-rata yang telah ditentukan nilainya terlebih dahulu, atau
H1 sama dengan rata-rata yang akan diuji lebih besar daripada rata-rata yang telah ditentukan terlebih dahulu. Berikut merupakan rumus untuk mencari uji Z secara umum. Z sama dengan rata-rata dikurang rata-rata yang telah ditentukan nilainya terlebih dahulu dibagi dengan simpangan baku per akar N. Berikutnya yaitu pengambilan kesimpulan untuk uji Z satu pihak. Apabila Z hitungan lebih kecil daripada Z yang ada di tabel, maka nilai H0 diterima. Sedangkan apabila Z hitungan lebih besar daripada Z tabel, maka nilai H1 yang diterima atau dengan kata lain H0 ditolak. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu suatu sampel acak 100 catatan kematian di Amerika Serikat selama tahun lalu menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun dengan simpangan baku 8,9 tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun? Gunakan taraf nyata 0,05. Kita akan menjawab contoh soal yang pertama tadi. Yang pertama kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Dari soal tersebut kita peroleh bahwa H0 yang dimana rata-rata yang akan diujinya kita dapatkan 70 tahun. Sedangkan H1 yang rata-rata yang akan diujinya lebih besar daripada 70 tahun. Dari contoh soal tersebut juga telah kita ketahui bahwa taraf signifikannya yaitu sebesar 0,05. Darah kritik Z dari tabel kita peroleh bahwa 0,0 ini lebih besar daripada 1,645. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Rumus uji Z secara umum yaitu Z sama dengan rata-rata dikurang rata-rata per simpangan baku dibagi akar N. Dari soal kita peroleh bahwa rata-ratanya yaitu X sama dengan 71,8 tahun. Kemudian rata-rata yang telah ditentukan terlebih dahulu nilainya yaitu 70 tahun. Simpangan bakunya 8,9 tahun. Dan N-nya yaitu 100. Karena ini semua telah diketahui, selanjutnya kita langsung masukkan ke rumus. Maka Z sama dengan 71,8 dikurang 70 per 8,9 per akar 100. Jadi ini merupakan 71,8 dikurang 70, 1,8 dibagi 8,9 per akar 100. Akar 100 sama dengan 10, maka 8,9 dibagi 10 sama dengan 0,89. Hasil dari operasi bilangan ini 1,8 dibagi 0,89 yaitu 2,02. Maka nilai Z-nya yaitu 2,02. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari perhitungan yang telah kita lakukan, kita dapatkan bahwa Z hitungan yaitu nilainya 2,02, sedangkan Z tabel dari 0,05 adalah 1,645. Di sini terlihat bahwa Z hitungan lebih besar daripada Z tabel. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu bahwa di sini nilai H0 ditolak karena Z hitungan lebih besar daripada Z tabel. Kemudian dapat kita simpulkan juga bahwa harapan umur sekarang ini memang lebih besar daripada 70 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Aryo Damar, NIM saya 230101211403001.
Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T sampel independen. Uji T untuk sampel independen merupakan prosedur uji T untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Kasus yang diuji bersifat acak. Menurut pendapat Magdalena dan Krisanti 2019, uji T adalah salah satu metode pengujian statistik parametrik. Tabel pengujian disebut tabel T-student. Kriteria data untuk uji T sampel independen. A. Data untuk dua sampel bersifat independen. B. Sampel acak dari distribusi normal. Rumus dari uji T adalah T X1 min X2 per akar N1 min 1 S1 pangkat 2 tambah N2 min 1 S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 min 2 1 per N1 tambah 1 per N2. Keterangannya adalah X1 sama dengan rata-rata sampel 1, X2 sama dengan rata-rata sampel 2, N1 sama dengan jumlah sampel 1, N2 sama dengan jumlah sampel 2, S1 sama dengan simpangan baku sampel 1, S2 simpangan baku sampel 2. Fungsi pengujian uji T adalah untuk memperkirakan interval rata-rata, untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, untuk menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dipercaya atau tidak. Contoh soal, seorang kepala puskesmas menyatakan bahwa sejumlah rata-rata kunjungan pasien di puskesmas X adalah 20 orang. Untuk membuktikan benar tidaknya pernyataan tersebut, maka diambil sampel secara random atau acak sebanyak 20 hari kerja dan diperoleh rata-rata 23 orang dengan standar deviasi 6 orang. H0 sama dengan 20, tidak ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. HA sama dengan 20, tidak ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. Titik kritis T pada A sama dengan 0,05 dan DF 19, tabel sama dengan 2,093. H0 ditolak bila T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan 2,093. H0 diterima bila T hitung lebih kecil dari T tabel sama dengan 2,093. Uji T hitung sama dengan X min U garis miring S garis miring N. T hitung sama dengan 23 dikurang 20 garis miring 6 garis miring 20. T hitung sama dengan 3 garis miring 1,341. T hitung sama dengan 2,24. Karena nilai T hitung sama dengan 2,24 lebih besar dari T tabel sama dengan 2,093, H0 ditolak. Kesimpulan, ada perbedaan kunjungan pasien tahun lalu dengan saat ini. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf Gusti Mahaputra dengan NIM 231010121120009. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika tentang uji T sampel dependent. Uji T sampel dependent merupakan salah satu uji statistika yang membandingkan rata-rata dua kelompok yang berpasangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulum dan Hasim pada tahun 2016. Uji T sampel dependent adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel yang memiliki subjek sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. Dan uji sampel dependent ini mempunyai syarat. Yang pertama, data bersifat distribusi normal. Yang kedua, kelompok data dependent atau berpasangan. Yang ketiga, jenis data yang digunakan numerik atau dua kelompok.
dan saya akan memberikan sebuah contoh. Yang pertama, data sampel terdiri atas 10 pasien pria mendapatkan obat Captoril dengan dosis 6,26 mg. Pasien diukur dengan tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat 60 menit. Sesudah pemberian obat, peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien tersebut dengan 0,05. Hasil pengukuran sebagai berikut. Kemudian yang pembahasan itu adalah HO, tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan obat disbanding sebelum diberi obat. Kemudian H1 dengan 1 dibanding 2, ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan obat dibandingkan sebelum diberi obat. Kemudian yang ketiga, titik krisis uji, nilai T table pada 0,05 dan DF9 table 2,26. Auditolik bila dihitung yaitu tabelnya sama dengan 2,26. HO diterima bila T hitung T table 2,26. Kemudian cara menghitungnya yaitu rumusnya D per N sama dengan 16,7 per 23,7 akar pangkat 10 sama dengan 16,7 dibagi 74,89 sama dengan 0,22. Karena nilai T hitung 0,22 lebih dari T tabel sama dengan 2,26, HO diterima. Jadi kesimpulannya itu tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan obat disbanding diberikan obat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan materi dan contoh soal yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis dapat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu uji Z dan uji T. Uji Z terbagi menjadi dua macam, yaitu uji Z dua pihak dan uji Z satu pihak. Uji T pun demikian, terbagi menjadi dua macam, uji T dependent dan uji T independent. Masing-masing pengujian memiliki syarat-syarat dan rumus yang berbeda, maka diperlukan adanya ketelitian dalam mengerjakannya agar diperoleh informasi yang benar.